Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku seiman. Kembali si Awam menumpang stand up religi nih. Dan stand up religi kali ini si Awam mau berceloteh tentang Ibu Ida Dayak, pengobatan Ibu Ida Dayak yang sekarang lagi viral nih, lagi viral di media, di medsos nih. Dan menuai pro kontra. Menurut si Awam itu udah biasa, sudah biasa. Jadi dalam kehidupan ini tidak mungkin kita terlepas dari dua sisi. Tidak mungkin kita bisa terhindar dari dua sisi. Jadi nggak heran kalau pengobatan Ibu Ida Dayak ini akhirnya menuai pro kontra. Nah sekarang si Awam seperti biasanya kan bincang-bincang, tanya-tanya sama narasumber, mencari orang yang mau komentar tentang Bu Ida. Si Awam udah sampai 3 hari nggak dapat. Semua pada menolak, bahkan seorang ustadz pun menolak berkomentar tentang Ibu Ida Dayak. Akhirnya si Awam stand up religi lah di sini. Nah, sekarang si Awam mau berceloteh tentang pengobatan Ibu Ida Dayak ini. Menurut saya yang awam nih, sekali lagi, menurut saya yang awam, Ibu Ida Dayak ini menurut saya sudah sedang melangkah atau sedang menjalankan hadis Rasulullah yang berbunyi sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain, yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Itulah sebaik-baik manusia. Dan itu sepertinya menurut saya yang awam nih, Ibu Ida sedang melangkah ke arah situ. Jadi ya menurut saya sangat positif dan sangat bagus sekali. Seharusnya di sini kita mengambil pelajaran. Di sini sudah jelas ada renungan buat kita. Selama ini sudahkah kita seperti Ibu Ida menjadi orang yang orang yang bermanfaat buat orang lain? Bukankah selama ini kita serba uang, harta, jabatan, tahta? Bukankah seperti itu kita? Zikir sekian ribu, ujung-ujungnya niatnya hanya untuk harta, tahta, jabatan, kedudukan, uang. Zikir sekian ribu, sholawat sekian ribu, bahkan sholat duha, sholat tahajud. Kita sering sekali niat kita tidak ikhlas. Sementara dalam fenomena Ibu Ida Dayak ini, di sini kita ada pelajaran yang sangat dalam. Ada renungan yang sangat dalam. Karena Ibu Ida sudah menginjakkan kakinya ke wilayah ikhlas. Ya, ikhlas. Ikhlas itu ilmu yang paling tertinggi dalam agama yang sering kita ucapkan tapi sulit sekali kita bisa menerjemahkannya. Dan Ibu Ida ini menurut saya sedang melangkahkan kakinya ke wilayah ikhlas. Nah, saudara-saudaraku seiman, saya hanya mau menyampaikan, hanya mau mengingatkan kembali, bukankah kita semua umat Islam ini pedomannya Al-Quran dan hadis? Al-Quran dan sunnah? Kita mungkin semua atau sebagian besar lah umat Islam tahu bahwa Al-Quran, di dalam Al-Quran Allah berfirman bahwa semua kejadian yang ada di alam ini atas izin Allah. Dan itu ada di ayat Kursi kalau nggak salah, yang sering kita baca. Hampir semua umat Islam kita baca. Itu
Ada di ayat kursi bahwa semua kejadian di alam ini atas izin Allah, atas kehendak Allah, atas syafaat dari Allah. Tanpa itu tidak mungkin. Dan Ibu Ida ini, fenomena Ibu Ida ini tidak terlepas dari ayat ini. Atas izin Allah dan Ibu Ida lah yang dipilih. Bagaimana skenario akhirnya hanya Allah yang tahu. Di sini kita tentunya ya benar-benar harus mengambil pelajaran. Kita yang sering mengatakan kalau nggak ada saya sering berulang-ulang mengatakan seperti ini. Kalau nggak ada saya, kalau bukan saya, kalau nggak ada orang tua saya, kalau bukan orang tua saya, kalau bukan kakek saya, emang kenapa? Itu hati-hati, kalau kita sudah sering mengatakan seperti itu, kita sudah jelas memasuki wilayah syirik yang paling dalam. Karena kita sudah menganggap diri kita melebihi Allah, diri kita yang menentukan, orang tua kita yang menentukan kejadian yang ada di alam ini. Hati-hati dengan kalimat itu. Saya sudah sering mengingatkan kalimat seperti itu sudah memasuki wilayah syirik yang paling dalam, dan kita semua tahu bahwa syirik satu-satunya dosa yang tidak berampun. Jadi terakhir si Awam seperti biasa mengajak kepada saudara-saudara saya seiman, biarkanlah Bu Ida dengan langkahnya mengobati dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Tentunya kita di sini harus bisa mendoakan. Biasakan hati kita jernih, terus hati kita dibiasakan koreng-koreng yang ada di hati kita yang busuk. Biasakan. Sering-sering kita sapu, sering-sering kita buang hati kita yang ngeres ini. Jadi kita selalu berbaik sangka terhadap siapapun. Jangan berburuk sangka. Jadi kita nih, menurut saya nih, Ibu Ida sedang melangkahkan kakinya menuju wilayah ikhlas, dan Ibu Ida menurut saya sudah melangkahkan kakinya ke hadis yang berbunyi sebaik-baik manusia yaitu orang yang bermanfaat untuk orang lain. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Renungi lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.